Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada pasangan, cowok dan cewek, sebut saja mereka berdua pacaran kebablasan. Lalu kemudian si perempuannya diketahui hamil. Nah, pertanyaannya, setelah hamil, bagaimana seumpama pasangan ini dinikahkan? Sah atau tidak? Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, saya ingin mengajak kita semuanya berdoa. Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan kita dan juga anak cucu kita dari perbuatan fahsya keji ini. Kita berdoa, na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah menjauhkan dan menghindarkan kita dari perbuatan itu, termasuk anak cucu kita. Allahumma amin. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua menjawabnya dan memahaminya dari sisi bagaimana para ulama menjawab dan memfatwakannya. Karena kalau ulama yang menjawab, berulang saya katakan, ulama kalau menjawab memberikan fatwa pada persoalan itu pasti memadukan antara kekuatan fikir dan kekuatan zikir. Para ulama tidak pernah meninggalkan kekuatan zikir dalam menjawab dan memberikan fatwanya. Karena itu tidak ada jawaban ulama dan tidak ada fatwa ulama kecuali hati-hati. Bagaimana ulama menjabarkannya? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, harus kita lihat dari berbagai kasus. Pertama, jika si laki-laki itu menikahi wanita yang telah dihamilinya itu di bawah tekanan, ya, ada keterpaksaan, juga ada intimidasi atau ancaman, lalu dia mau menikahinya, maka sesungguhnya pernikahan ijab kabulnya tidak sah. Karena pada dasarnya pernikahan yang didorong oleh keterpaksaan, intimidasi atau ancaman tidak sah. Karena prinsip salah satu dari sekian rukun nikah adalah dia itu rela, legowo menikahi wanita yang di depannya itu ada walinya yang akan mengijab kabulkan. Kita simak nasihat dan fatwa pemaparan para ulama di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Arkanin Nikah. Kitab Tanwirul Qulub di dalam bab rukun nikah disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa ayyakuna mukhtaron. Hendaklah laki-laki yang hendak menikah itu, dia itu mukhtaron, legowo, karena pilihannya ada kerelaan hati. Fala tasihhu, maka tidak sah nikahu mukrahin, nikahnya seorang laki-laki yang dipaksa, diintimidasi, juga diancam mungkin. Tidak mau nikahi anakku. Maka perhatikan kasusnya. Jangan langsung digebiahuya, tidak sah. Tidak digebiahuya, sah-sah aja dong, tidak. Maka pernikahan yang terpaksa itu tidak sah. Andaikan seperti ini contoh. Si laki-laki yang menghamilkan ternyata kabur, tidak mau bertanggung jawab. Lalu kemudian bapaknya perempuan itu kelimpungan untuk menutupi aib ini, bingung. Tiba-tiba dia ingat, sang bapak ingat, oh iya, bapak A punya hutang sama saya, 80 juta. Saya datangin dia karena dia punya anak yang masih lajang. Saya tawarkan saja kalau mau lunas hutangnya, yuk suruh anakmu menikahi
anakku. Bener, datang, Pak, sampean kan punya hutang 8 juta kepada saya. Kalau Bapak tidak bisa membayar, tidak ada masalah. Saya juga legowo saja, tapi Pak, Bapak punya anak masih bujangga, nikahin dong dengan anak saya. Loh, bukankah anak Bapak sudah hamil di luar nikah? Makanya, kalau anak Bapak mau menikahi anak saya, maka hutangnya saya anggap lunas, selesai. Si bapak kemudian mengiyakan dan kemudian memaksa anaknya. Nak, pokoknya kamu harus mau menikahi anaknya Bapak A. Loh Pak, itu kan sudah hamil di luar nikah. Tidak apa-apa, nikahi saja. Tidak mau, katanya. Kalau kamu tidak mau nuruti Bapak, kamu berarti anak durhaka. Karena dengan itu hutang Bapak nanti lunas. Toh hutang itu juga untuk membiayai kamu. Akhirnya dengan berat hati terpaksa anak itu berijab kabul. Sekali lagi yang demikian ini tidak sah. Yang kedua, bagaimana kalau kemudian diberikan pemahaman? Sebaiknya begini, begitu, dan seterusnya. Harusnya begini, begitu, dan seterusnya. Dibina. Sehingga kemudian ada kesadaran dari si laki-laki mau menikahi wanita yang telah dihamilinya di luar nikah. Si wanitanya pun juga tentu bahagia dengan hal ini. Sehingga kemudian semua terselamatkan meskipun tercoreng. Rela si laki-laki yang menghamili itu menikahinya. Legowo karena ada rasa tanggung jawab. Bagaimana? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan wa yajuzu, dan boleh, berarti sah, nikahul hamili, pernikahan wanita yang hamil atau menikahinya laki-laki yang menghamili, minaz zina, dari perbuatan zina. Wanita yang hamil dinikahi oleh seorang laki-laki sedangkan hamilnya itu adalah dari zina, itu sah dan boleh. Sawaun, sama saja, lizani, bagi orang yang menzinahi laki-laki itu, au ghairuhu, atau lainnya. Laki-laki yang lain juga datang, bagaimana? Saya rela, tidak apa-apa menikahinya meskipun sudah hamil di luar nikah. Sah. Wa yajuzu, dan boleh juga sah. Di dalam kitab Al-Muhadzab dijelaskan juga wa yajuzu, dan boleh nikahul hamili, pernikahan wanita yang hamil minaz zina, dari hasil zina. Kenapa? Li'anna hamlaha, karena sesungguhnya hamilnya la yulhaqu, tidak bisa bernasab, tidak bisa berilhaq bi ahadin, terhadap seseorang. Fakana wujuduhu keadamihi, maka keberadaan kehamilannya itu sama saja tidak dengan hamil. Yang penting dengan kerelaan dan legowo hati. Sah apakah laki-laki yang menghamili ataukah laki-laki yang lain yang tidak menghamili. Lalu dia mau menikahinya. Sah. Namun demikian, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan wahina idin, kalau terjadi pernikahan seorang wanita yang sudah hamil, apakah yang menikahi itu yang menghamili atau orang lain, wahina idin ma'al karohah, pada saat dia melakukan hubungan intim, makruh hukumnya. Maka tiap kali melakukan hubungan intim di mana wanita itu sudah hamil di luar nikah, tiap kali melakukan hubungan intim makruh hukumnya. Haram? Tidak, karena memang sah pernikahannya. Kenapa makruh? Karena di situ sudah ada janin. Nah, sekali lagi, bijaksanalah untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan. Memandangnya dengan pandangan bijaksana. Makanya ulama itu nadrul ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu akan selalu melihat umat itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Tidak digebiah-uyah. Boleh, sah. Tidak sah, enggak. Lihat dulu persoalannya. Dipaksa atau dengan kerelaan hati. Kalau dengan kerelaan hati, sah. Tapi kalau dipaksa, justru tidak sah.
ini hanya menyangkut status pernikahannya. Adapun yang lain bagaimana? Wallahu alam. Kita lanjutkan nanti di pertanyaan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.